Tapi kalau orang kafir bagaimana? Ini terjadi karena pergesekan lempengan ya. Ini karena memang terjadi karena memang alam gitu. Peristiwa fenomena alam gitu loh. Ada musibah banjir, gempa bumi, longsor, selalu dikaitkan dengan apa? Alami. Allah tidak pernah diikut campurkan dalam peristiwa kejadian ini. Ini orang-orang berpaham liberal, sekuler. Orang-orang berpikiran dengan rasionalisme kalau orang bilang ya, akal. Setiap kejadian akal itu. Sanakan itu apapun bisa ditanggulangi. Selesai sudah. Padahal korbannya luar biasa. Material, nyawa, bangunan, apa saja yang ada di situ, tanaman-tanaman rusak semuanya, porak-poranda semuanya. Tapi bagi orang-orang yang rasionalisme menggunakan akal, mendewakan akal, mempertuhankan akal, tidak pernah dihubungkan dengan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah ini tidak ada keraguan. Keraguan dalam arti apa? Al-Quran kalau berbicara tentang urusan kehidupan makhluk di muka bumi ini, maka tidak ada yang menyalahinya, tidak ada kedustaan, tidak ada hoax. Beda kalau berita yang disampaikan oleh manusia pastinya ada kesalahan, pastinya ada penyimpangan, pastinya ada bumbu-bumbu yang ditambah-tambahi, pastinya ada sesuatu kadang-kadang yang ditutup-tutupi. Itu berita yang disampaikan oleh manusia. Beda kalau Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan, yang dijamin dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat. Karena ini adalah kalamullah, firmannya Allah. Tidak akan mungkin Allah berbicara, Allah menyalahi janjinya. Allah berbicara, Allah menyelisihinya. Allah mengkhabarkan tentang berita, tapi itu menimbulkan hoax, berita yang bohong. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Itu Allah. Jadi Al-Quran ini akan menjamin apapun dan siapapun yang meyakininya. Makanya para jamaah terkait dengan tanda-tanda hari kiamat yang kita hidup sekarang di akhir zaman ini, peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Allah, baik berita secara umum di dalam Al-Quran dan secara detail di dalam hadis-hadis Nabi ini, semuanya hak selama itu hadisnya sahih. Oleh sebab itu para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar. Malam hari ini kita berusaha untuk sedikit demi sedikit memahami, mentelaah, dan bagaimana kita bisa melihat kondisi akhir zaman atau semakin dekatnya hari kiamat yang peristiwa ini disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih menjaga iman dan Islam kita sehingga kita tetap semangat istiqomah untuk menghadiri pengajian, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan peristiwa semakin dekatnya hari kiamat atau min alamati sa'ah, tanda-tanda di antara datangnya hari kiamat. Maka kita kemarin sudah menjelaskan bagaimana peristiwa semakin dekatnya hari kiamat, yaitu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya adalah la taqumus sa'ah hatta yuhajjal bait. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Makkah Masjidil Haram ataupun Baitullah itu tidak didatangi orang-orang yang biasanya ibadah haji. Kemarin sudah kita jelaskan secara tuntas ya.
Ada dua mungkin penjelasan, yang dimana bisa jadi tidak didatangi secara sementara atau bisa jadi tidak didatangi selama-lamanya atau dawam, ya. Dan ini menunjukkan tentang datangnya hari kiamat besar, yang dimana tidak ada seorang pun yang akan melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita akan melanjutkan yang dimana sekarang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peristiwa kembali tentang bagaimana min alamati sa'ah, tanda-tanda datangnya hari kiamat, yaitu Nabi mengkhabarkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuqbidal ilmu wa yakthira zalazil wa yadharal fitan wa taqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum peristiwa ini terjadi. Ya, peristiwa yang terjadi apa? Ada peristiwa yang akan terjadi menimpa manusia. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di saat dimana ilmu tidak lagi diperhatikan, ilmu akan semakin berkurang, ilmu akan semakin dicabut dari orang-orang yang alim, orang-orang yang betul-betul menyampaikan ilmu dengan amanah, jujur, dan tidak ada kepentingan apapun. Jadi ada dua pemahaman, para ulama menjelaskan tentang qabdul ilm, dicabutnya ilmu. Itu yang pertama, bisa jadi semakin berkurangnya orang yang belajar agama, ya, semakin sedikit nih Bapak Ibu. Jadi wong sing antusias, orang yang semangat belajar agama itu semakin berkurang, semakin sedikit. Kalau orang itu sudah semakin sedikit terhadap ilmu, maka akan terjadi apa? Kerusakan. Karena kerusakan itu identik dengan ilmu. Kerusakan, kehancuran itu terkait dengan persoalan orang itu mengerti atau tidak tentang agama. Kalau orang tidak mengerti tentang agama, orang tidak pernah mengerti tentang ilmunya Allah, maka terjadi kerusakan di mana-mana. Bahkan sampai terjadi apa, Bapak Ibu? Yaitu kemaksiatan merajalela. Karena nggak punya ilmu, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar. Orang nggak mengenal masjid, nggak mengenal Al-Quran, nggak mengenal tentang ayat-ayat Allah, tidak mengenal tentang hadis-hadis Nabi, tidak mengenal tentang kondisi akhir zaman, apalagi ngaji aja nggak pernah. Seperti kita ini, bismillah, kita berusaha untuk bagaimana mengudari, bagaimana kita ini memahami step by step, sedikit demi sedikit. Jangan sampai ini nanti terjadi pada diri kita, menimpa diri kita, keluarga kita, anak istri kita, dan anak cucu kita. Kenapa? Karena mau tidak mau, diterima tidak terima, pasti terjadi. Karena ini sudah menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Kita lihat para jamaah Bapak Ibu, ya, maka akan kita sampaikan nanti terkait dengan kondisi, yaitu munculnya kegoncangan dan banyaknya gempa bumi dan gunung meletus menimbulkan erupsi dan yang lainnya. Ini terkait dengan hadis ini. Para jamaah Bapak Ibu, ketika ilmu sudah tidak digandrungi, maka jelas akan menimbulkan kerusakan. Atau bisa jadi para alim ulama, orang-orang yang faham tentang ilmu itu semakin diwafatkan oleh Allah, mati. Banyak yang meninggal dunia. Ya Bapak Ibu, kita lihat banyak yang meninggal dunia. Kita lihat kasusnya ketika terjadinya wabah corona ini, banyak ya ulama-ulama, ustadz-ustadz yang meninggal dunia. Di televisi sudah disampaikan, di media-media sudah disampaikan. Nah, ini di Indonesia, belum yang di luar negeri, belum yang di Timur Tengah. Nah itu. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan munculnya banyak goncangan, ya, zalzil atau zalazil, zilzal, ya. Zilzal ini adalah apa? Peristiwa goncangan atau terjadinya gempa bumi. Maka kalau sudah ada hubungan dengan gempa bumi, maka bisa juga penyebabnya banyaknya gunung meletus, terjadinya erupsi, banyaknya tanah longsor, dan masih banyak lain peristiwa-peristiwa terjadinya zilzal. Nah ini. Yang ketiga, wa taqarrabaz zaman, akan semakin dekatnya waktu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu semakin dekat. Nggak terasa kemarin kita ngaji Senin, Kemis, sekarang Ahad,
Rebu, sekarang Ahad lagi nggih. Minggu malam Senin, Rebu malam Kamis, nggak terasa. Nanti besok Rebu lagi malam Kamis, kan gitu. Apa yang kita pikir Bapak Ibu? Yang kita pikir cuma satu, kematian kita. Bisa-bisa jadi kematian kita mendekati diri kita. Kenapa? Karena waktu semakin berjalan semakin cepat. Ya taqrabuz zaman, waktu semakin berdekatan. 1 tahun seperti 1 bulan, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, hadis dari Imam Ahmad. La taqumu sa'ah hatta taqrabuz zaman wa takuna sanah kasahr wa yakuna syahr kal usbu wa takunal usbu yakunal usbu, ya, atau kal jum'ah wa takunal jum'ah kal yaum wa yakunal yaum kasaah. Tidak akan terjadi hari kiamat yang dimana waktu semakin berdekatan. Dalam riwayat yang lain ini ya, pernah saya sampaikan di awal kita ngaji tentang tanda-tanda hari kiamat, yang dimana tidak akan terjadi hari kiamat waktu semakin berdekatan. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti sehari, sehari seperti 1 jam, 1 jam seperti kal-ihtiraf asaf, ya, seperti yaitu daun yang terbakar, ya, daun yang kering itu terbakar cepat habis, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, peristiwa apapun disampaikan Nabi ini akan nyata. Hari ini kita rasakan semakin cepatnya hari. Yang keempat kata Nabi SAW apa? Yaitu wayat haral fitan, akan muncul banyaknya peristiwa-peristiwa fitan. Fitan itu jamak dari fitnatun, fitanun, apa? Banyaknya terjadi kerusakan atau banyak terjadi penyimpangan, baik penyimpangan akidah, penyimpangan akhlak, kerusakan akhlak, rusaknya akhlak manusia, penyimpangan manusia di mana-mana. Nah, fitan ini bisa terjadi ketika seseorang sudah meninggalkan agamanya. Apa? Murtad. Murtad karena menjual agamanya Bapak Ibu. Ini didasarkan dengan hadis yang pernah kita sampaikan juga, rentetan hadis ini. Apa kata Nabi SAW dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, badiru bil a'mal fitanan. Ingat, badiru bil a'mal fitanun, fitan. Nah, sama, jamak dari fitnah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Nabi mengkhabarkan hendaknya kalian segera untuk beramal kebaikan, beramal kebaikan, beramal soleh, sebelum nanti datang muncul fitan. Apa fitan? Fitan itu fitnah yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai para ulama ketika menjelaskan ayat ini, fitan itu diibaratkan seperti kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam di malam yang gelap gulita. Orang tidak bisa lagi melihat kondisi keadaan dirinya, atau bahkan orang tidak bisa melihat saudaranya lagi. Kenapa? Saking begitu gelap gulitanya. Ini sebagai bahasa kiasan atau kinayah kata Nabi SAW. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa saat itu manusia betul-betul rusak, rusak betul, karena sudah sedikit demi sedikit meninggalkan agamanya. Buktinya mana? Diteruskan dalam hadis ini, yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbi kafir yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Hadis Imam Muslim. Ini membuktikan ketika terjadi fitnah di mana-mana luar biasa manusia, mereka bisa tampak dalam ucapan dan perbuatannya. Pagi hari mukmin, sorenya kafir lagi. Sorenya ngaku mukmin, paginya kafir lagi. Kok bisa seperti ini? Bisa para jamaah Bapak Ibu. Kita lihat di media massa, banyak orang ngaku Islam tapi celometan mulutnya, menghina, menghardik, mencaci maki, merendahkan, mengfitnah. Kita lihat pelecehan terhadap syariat, penghinaan terhadap agama Allah, pelecehan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana-mana luar biasa. Ya, kenapa? Karena ini mereka banyaknya begitu pengen orientasinya dunia, pengen terkenal di medsos, tapi yang disampaikan ini nggak karu-karuan. Bahkan ini sudah masuk dalam ranah akidah, sudah keluar dari syariat, keluar dari Islam.
ketika sudah melecehkan agama Islam, menghina ayat-ayat Allah, menghina hadis-hadis Nabi, menghina para ulama. Dan luar biasa ini Bapak Ibu, mau nggak mau terjadi. Penjenengan bisa lihat di media sosial, ya, buser-buser yang dimana tujuannya untuk mencari keuntungan, tapi dengan dia membuat iklan-iklan yang tidak benar, bahkan mendiskreditkan agama Islam. Orang-orang yang berpegang teguh di atas ajaran Quran, Sunnah, Tauhid selalu dihina, direndahkan, dilecehkan, difitnah dengan berbagai cara. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, dan sebagainya. Nah, ini terjadi. Kenapa? Ya bi'u dinau bi'arad minad dunya. Menjual agamanya karena cari keuntungan sedikit. Menjual agamanya karena pengen dia mengisi perutnya. Coba, ini menunjukkan orang pengen cepat kaya dengan instan, tapi dengan cara menggadekan agamanya. Yuk, bagaimana para jamaah Ibu? Pengen cepat kaya? Mudah sekali. Ya, bikin di situ YouTuber, di situ ada hal-hal yang menunjukkan penghinaan, pelecehan. Nanti banyak, ya, banyak yang bela, ya banyak yang membencinya. Nah, ini terjadi, mau nggak mau terjadi. Kenapa? Akhir zaman. Semakin dekatnya hari kiamat. Para jamaah Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah zawazalla, kita akan menjelaskan pada tema ini terkait dengan masalah zilzal, kegoncangan. Kenapa ini bisa terjadi kegoncangan? Ada dua peristiwa. Peristiwa kegoncangan yang dahsyat, yang dimana terkait dengan munculnya, yaitu Sa'atul Kubro, hari kiamat besar. Yang terkait dengan kiamatul kubro atau hari kiamat besar ini jelas kehancuran alam semesta. Semuanya hancur, musnah, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang dimana para jamaah Bapak Ibu, tidak ada satu makhluk pun pasti dia akan kullu alaihi fan. Semuanya akan hina, semuanya akan sirna, lenyap, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, dan dia abadi selama-lamanya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita kembali kepada penjelasan tentang kegoncangan. Hal ini disampaikan oleh Allah sendiri di dalam surat Al-Zalzalah, surat yang 99, yang Allah Azza wa Jalla ini mengawali dengan kalimat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika peristiwa terjadi kegoncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, semua beban-beban yang ada di bumi ini akan keluar semuanya. Jadi para jamaah ahli tafsir mengatakan, ketika apa yang ada di dalam bumi ini ketika bergetar dengan keras, maka akan luar biasa pengaruh kepada yang ada di atasnya. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan bisa terjadi ini ketika nanti munculnya kiamat besar, di saat ketika nanti air laut itu pasang yang luar biasa. Air laut itu luar biasa, begitu tingginya, bisa lebih dari 100 meter ini, karena dahsyatnya itu. Coba kalau ada tsunami itu, ya, itu hanya berapa meter itu. Coba kalau sampai air itu sudah sampai melampaui gunung 1000 meter, mau cari pertolongan di mana? Bikin kapal, ya. Ya kalau lautnya itu nggak bergelombang, kalau bergelombang nggak ada manfaatnya. Kalau sudah kiamat mau bikin kapal, mau bikin tanker, itu film itu 2012 munculnya kiamat, ya kan, buatannya orang Yahudi itu. Tapi asik juga sih, dia mengambil peristiwa itu dari hadis Nabi sebenarnya. Jadi sutradara Yahudi yang membuat film-film tentang kehancuran-kehancuran dunia ini itu mencuplik atau mengambil sebagian referensi itu dari hadis Nabi. Tapi menurut dia seakan-akan hari kiamat itu bisa ditanggulangi. Seakan-akan nanti bisa peristiwa terjadi hari kiamat, orang nanti bikin persiapan kapal yang gede besar, nanti orang berbondong-bondong masuk di dalam kapal itu, bisa selamat, siapa yang bisa selamat masuk tapi bayar. Yang nggak bisa naik kapal mati semuanya, tenggelam. Nah itu cuman hanya berapa juta orang yang selamat dah itu. Ini konyol kan gitu ya. Ya mungkin bisa jadi hanya tsunami aja itu, bukan terjadi hari kiamat. Dan itu terjadi di Amerika saja mungkin ya.
bukan di belahan dunia. Taib. Terkait dengan zilzal yang terjadi, peristiwa hari kiamat yang besar para jamaah, maka apa yang terjadi? Semuanya hancur. Laut akan meluapkan air yang begitu tingginya. Gunung-gunung akan hancur semuanya. Terjadi gesekan lempengan-lempengan yang luar biasa. Kalau kita lihat para jamaah Bapak Ibu, peristiwa baru saja terjadi menimpa saudara kita, yang dimana ini menunjukkan bahwa bagian daripada tanda hari kiamat. Kita lihat saudara kita di daerah Semarang, di Gunung Semeru, yang dimana peristiwa ini membuat kita menjadi introspeksi diri. Setiap kejadian bencana apapun menjadikan kita introspeksi diri. Apa? Muhasabah. Itu kalau orang mukmin ya, itu muhasabah. Setiap ada peristiwa apapun menjadikan dia muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat 18, Allah menyatakan, hai orang-orang beriman, hendaknya di antara diri kalian memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau ada peristiwa apa saja Bapak Ibu nggih, peristiwa kejadian musibah bencana, tiang iman, orang beriman itu pasti dia akan muhasabah. Ini karena dosa ini. Ini kalau orang mukmin ya. Ini karena mungkin banyak kemaksiatan, dosa-dosa kita yang kita perbuat. Ini kalau orang mukmin. Tapi kalau orang kafir bagaimana? Ini terjadi karena pergesekan lempengan ya. Ini karena memang terjadi karena memang alam gitu. Peristiwa fenomena alam gitu loh. Ada musibah banjir, gempa bumi, longsor, selalu dikaitkan dengan apa? Alami. Allah tidak pernah diikut campurkan dalam peristiwa kejadian ini. Ini orang-orang berpaham liberal, sekuler. Orang-orang berpikiran dengan rasionalisme kalau orang bilang ya, akal. Setiap kejadian akal itu. Sanakan itu apapun bisa ditanggulangi. Selesai sudah. Padahal korbannya luar biasa. Material, nyawa, bangunan, apa saja yang ada di situ, tanaman-tanaman rusak semuanya, porak-poranda semuanya. Tapi bagi orang-orang yang rasionalisme menggunakan akal, mendewakan akal, mempertuhankan akal, tidak pernah dihubungkan dengan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asyabatu min musibatin illa biidznillah. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Surat 64 Allah sudah menyatakan ma asabatum bi musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah, bencana apapun yang menimpa manusia itu atas kehendak Allah. Itu atas kehendak Allah. Bukan karena peristiwa alam. Alam siapa yang membuat, yang menciptakan, menjalankan? Allah Subhanahu wa taala Dzul Quwwatin, yang maha kuat, Azizun, perkasa. Ya maaf para jamaah Bapak Ibu, ini kadang-kadang kita nggak pernah introspeksi diri, akhirnya nggak kembali kepada hidayah Allah, bertobat mereka. Nah ini kesalahan siapa? Ya kadang bisa jadi kalau diruntut mungkin berangkatnya kesalahan manusia itu sendiri, dan nanti ujungnya juga kesalahan juga dari pemimpinnya juga. Ada peristiwa yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menjadi khalifah yang kedua, terjadi peristiwa gempa. Ini masih gempa, nggak sampai terjadi ada yang korban loh ya di Madinah. Saat itu Umar bin Khattab langsung mengumpulkan semua masyarakatnya, rakyatnya, semua keluar, ayo keluar semuanya. Ketika saat itu gempa 2 kali di Madinah, maka luar biasa begitu takutnya ini Umar bin Khattab. Takut kenapa? Jangan sampai ini akan terjadi masalah ini nanti dia yang bertanggung jawab. Akhirnya dikumpulkan semua. Tahukah wahai rakyatku, apa yang terjadi gempa ini? Allah memberikan peringatan kepada kalian semuanya. Maka di antara kalian bisa jadi ada yang melanggar aturan Allah, atau di antara kita ada yang berbuat dosa kepada Allah. Tubu
ilallah. Segera bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu. Untuk menghentikan terjadi bencana musibah, maka dengan cerdasnya Umar bin Khattab dengan kalimat apa? Tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Apa hubungannya tobat dengan bencana? Coba Bapak Ibu. Apa hubungannya orang tobat dengan musibah? Kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Cerdasnya Umar bin Khattab ketika terjadi goncangan, gempa bumi, atau mungkin gunung meletus, erupsi, tanah longsor dan sebagainya, bahkan wabah corona yang melanda seluruh manusia di muka bumi ini hubungannya dengan peristiwa tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia, maksiatnya manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia itu sesuatu yang hal biasa. Perbuatan dolim, perbuatan keji, perbuatan apa saja sudah terbiasa ini. Allah murka, Allah marah. Diperingatkan sama Allah. Kalau orang mukmin, dia akan mengambil peristiwa setiap kejadian apapun itu dihubungkan dengan ayat-ayat Allah. Itu orang mukmin ya. Tapi mukmin yang cerdas. Ada mukmin yang tidak cerdas apa? Ya beriman tapi nggak pernah dia memahami peristiwa tadi dengan ayat-ayat Allah. Karena nggak pernah ngaji gitu ya, maaf ya. Baik. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang 41, Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidzuqahum ba'dalladzi la'allam yarji'un. Ya, lidzuqahum ba'dalladzina amilu la'allam yarji'un. Di dalam ayat ini Allah menyatakan ketika terjadi peristiwa musibah bencana apapun, kerusakan yang ada di darat dan di laut, itu disebabkan karena bima kasabat aidinas. Kasabat aidinas, ulah tangan manusia. Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, ketika menjelaskan tafsir ayat ini, saya nggak berani menyampaikan tafsir penjelasan ayat kalau kita nggak kembali kepada tafsir ulama salaf ya. Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, dia ketika menafsirkan ayat ini, barang siapa yang dia taat kepada Allah, maka dia telah menyelamatkan dunia ini. Karena ketaatan seseorang kepada Allah, Allah akan menjaga dan memelihara dunia ini. Sebaliknya orang yang durhaka kepada Allah, maka dia telah menghancurkan dunia ini. Karena apa? Karena kedurhakaan seseorang kepada Allah, kemaksiatan seseorang kepada Allah menimbulkan kemurkaan Allah. Rusak yang terjadi. Bukan hanya fasad, rusak di dunia, tapi fasad fis sama, rusak di langit. Loh, pengaruh dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Rusaknya sampai di langit loh nggih. Jadi penduduk langit itu berdampak, merasakan dampak kerusakan yang dilakukan manusia di bumi. Nggak main-main loh nggih. Jadi yang di langit itu merasakan dampak yang luar biasa. Karena apa? Setiap ada orang zina, mabuk, tidak sholat, syirik, kufur, lan sak piturute, itu di langit itu ya luar biasa. Makanya ketika ada orang mati yang berbuat dolim maksiat itu sampai-sampai bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, tumbuhan dan yang lainnya, itu mengatakan kita aman karena ini orang sudah mati, kita tenang. Loh, ini kalau ada orang dolim ya di dunia ini, melakukan berbagai bentuk kesyirikan, tidak mau ibadah kepada Allah, mendolimi manusia, zina, mencuri, mabuk, membunuh, apa saja perbuatan dosa besar dan kesyirikan, kekafiran, ini seakan semuanya ciptaan Allah itu merasakan ketenangan. Tapi kalau terjadi seperti itu nggak bisa tenang. Nah, di mana? Karena kerusakan di mana-mana ini. Jadi kalau kita kembali kepada peristiwa apapun yang terjadi, bencana, musibah yang ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah ini, maka jelas. Jadi kalau memang orang mengatakan, ya ini karena memang erupsi, ini karena memang terjadi lempengan-lempengan di bawah tanah, atau memang sudah waktunya menyemburkan lahar ini. Nah, iya memang betul secara ilmu sains, secara ilmu kebumian, BMG ya, BMKG ya itu, iya memang betul. Tapi ingat, hubungkanlah dengan Allah gitu loh.
Ada yang mengatakan, nggak tahu ini benar atau tidak, sebelum terjadinya erupsi di Semeru itu, gunung meletus itu, ada namanya tanam sesaji. Walau bisa ini kebenaran tidaknya ya berita ini. Tapi kalau ini terjadi, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyatan. Kita berlindung kepada Allah dari segala musibah yang Allah turunkan. Syirik luar biasa. Ketika seseorang itu sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan apa? Membuat sesaji untuk kepada selain Allah, sama aja nantang Allah ini. Makanya para jamaah Bapak Ibu hati-hati. Urusan masalah syirik ini betul-betul Allah itu sangat-sangat benci dan murka betul. Makanya terjadi kerusakan ini sampai-sampai ulama mengatakan yang dimaksud fasad itu adalah apa? Asyirku. Kerusakan adalah syirik. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti yang lu nindaknya syirik Bapak Ibu sama aja nantang sama Allah ini. Oh iya kalau gitu, gak ada masalah. Buat aja kerusakan sama Allah, gampang, kun fayakun gitu. Bumi dihancurkan, tsunami datang, atau mungkin angin puting beliung, atau angin badai topan, atau gempa bumi, longsor dan seandainya pun mudah sekali, hancur semua. Karena perbuatan syirik yang itu dibiarkan sama manusia. Larung sesaji, tanam sesaji, bedah bumi lan seandainya pun. Ya. Jadi ketika terjadi kesirikan di muka bumi ini, sudah sama aja dia telah membuat kerusakan di langit juga. Ini dampaknya luar biasa saya katakan tadi. Apa kata Allah? Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allam yarjun. Kami berikan azab, kami berikan musibah, bencana supaya mereka kembali kepada agama Allah atas perbuatan mereka, supaya mereka menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang baik. Coba Bapak Ibu, ini ayat Allah loh nggih, nggak main-main loh nggih. Jangan buka nanti surat Ar-Rum ayat yang 41, surat yang ke-30. Tujuannya apa? Allah memberikan bencana musibah. Tujuannya apa? Liudhiqahum, agar mereka merasakan perbuatan yang mereka lakukan. Kalau itu dibiarkan, nggak ditanggulangi, supaya mereka bertobat. Nah, makanya kenapa Umar bin Khattab mengatakan tubu ilallah, segera bertobat. Ayo bertobat. Sing senangannya zina, minum, yang senangnya tidak sholat, segera tobat, ayo tobat. Ini pemimpin yang luar biasa Bapak Ibu nggih. Ketika terjadi musibah gempa langsung jumpa pers. Semua dikumpulkan rakyatnya, sapa sing dereng sholat, sapa sing maksiat ayo tobat, sapa sing ngombe mendem medok ayo tinggalkan semuanya. Setelah itu tidak terjadi gempa lagi Bapak Ibu. Subhanallah, pemimpin yang luar biasa ini. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Jenengan selama mendapati pemimpin kalau ada musibah apapun ya, entah itu gunung meletus, kemudian tsunami, tanah longsor, kebakaran, wabah corona, jumpa pers. Wahai rakyatku yang aku cintai, hendaknya kita memahami bahwa kejadian ini adalah peringatan dari Allah. Mari kita bertobat, mari kita sholat ya, mari kita perbaiki diri kita. Wonten Pak Bu? Ada Ustaz. Di mana? Umar bin Khattab. Betul, sahih ya, Umar bin Khattab ya. Baik, masya Allah. Kalau ada pemimpin seperti itu luar biasa. Jadi nggak sibuk pencitraan ya. Subhanallah. Ya, kita kembali kepada persoalan. Persoalan yang dimana ketika zilzal ini terjadi maka terus. Ya. Ini kalau terjadi hari kiamat kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang terjadi? Langsung diturunkan surat Al-Qari'ah ayat surat yang 101. Ayat yang 5. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Muhammad, tahu kamu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Tahu kamu hari kiamat ya Muhammad? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Yang dimana saat terjadinya muncul hari kiamat nanti manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Belalang-belalang itu loh. Kalau aneh itu belalang. Wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Yang dimana gunung-gunung itu berhambur-hamburan. Gunung-gunung ya. Kita lihat Semeru aja berapa yang mati ini. Berapa yang mati? Pinten? 49. Itu yang terdata. Ini masih terus ya. Belum yang kependem lemah. Masya Allah. Ini update terus. Saya nggak pernah update ya. Terus Bu, dipantau terus nggih. Catat mengke nggih. Untuk kajian nanti akan datang. Ya. 49 yang meninggal
Bagaimana kerugian yang lainnya, fisik, rumah, mobil, tanaman-tanaman, sawah, ladang, binatang, ternak, lan saandanipun. Ya. Ini baru sedikit sekali ini. Hanya satu gunung Semeru loh ya. Coba kalau Gunung Kelut, Gunung Lawu, Gunung Bromo, gunung semua yang di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Ada yang selamat, Bu? Ada yang selamat? Ada, Ustaz Temu. Kok bisa binatang kecil selamat? Kalau sudah hari kiamat itu sudah hancur semuanya. Kullu alaiha fan, semuanya hilang. Fan hancur, lenyap, sudah, gak ada yang tersisa. Jangankan kok manusia, binatang yang kecil apapun, malaikat itu loh yang meniup trompet aja meninggal. Ditakdirkan Allah untuk meninggal, kamu mati udah. Padahal suka meniup trompet, tandanya hari kiamat besar datang. Malaikat aja mati. Ini malaikat terakhir ini yang mati ini. Meniup trompet sangkakala, malaikat Israfil. Nah itu. Padahal trompetnya sudah di ujungnya ini loh, sudah diletakkan sangkakala, ujungnya ini sudah diletakkan di bibir, tinggal nunggu perintah Allah. Ya, kalau sudah tet ya sudah tot, hancur semuanya. Suara apa ini? Ini sepur, Ustaz. Bukan, ini kiamat. Nah itu. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Ta'ala. Begitulah peristiwa yang terjadi ketika gunung-gunung itu berhamburan-hamburan, hancur sudah. Bukan lagi erupsi lagi. Ya, kalau gunung saja satu aja ada nggak dampak gempa, Bu? Ada nggak? Ada. Gempanya luar biasa. Karena lempengan lapisan di bawah bumi ini berbenturan, makanya terjadilah ketika terjadi gesekan-gesekan itu, maka bergeraklah gunung tadi. Ketika tidak stabil ya sudah, lahar itu keluar, terjadi erupsi sampai wedhus gembel ya, betul ya. Nah ini lahar itu loh, hancur sudah. Lahar akan memakan apa saja, menghabisi apa saja, rumah sehebat apapun, tembok-tembok itu hancur sudah, musuh lahar. Padahal panasnya bumi itu lebih panas daripada panasnya matahari. Nggak tahu ini benar atau tidak ya. Itu paling inti ya bumi itu. Itu panasnya itu melebihi panasnya matahari. Itu. Nas'alullah wal afiyata. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu peristiwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kita doakan saudara-saudara kita, orang-orang yang mengalami musibah bencana di Gunung Semeru, semoga mereka yang muslim mendapatkan kesabaran, ketabahan ya, dan semoga menjadi husnul khotimah ketika mereka meninggal dunia. Dan semoga kita doakan ya, mudah-mudahan kasih ketabahan orang-orang yang ditinggalkannya ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala apapun musibah-musibah yang jelek, musibah-musibah yang buruk ya. Dan kita berlindung kepada Allah juga, senantiasa Allah memberikan penjagaan iman kita semuanya, dan ini menjadikan satu peristiwa ini sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Makanya kata Allah itu apa? Sebagai ulul absar ya, ulul absar, bagi orang-orang yang cerdas ini berpikir bahwa peristiwa apa saja, gempa bumi, gunung meletus, erupsi, tanah longsor, semuanya itu adalah bagian daripada tanda-tanda hari kiamat kecil. Kita yang aman di sini jangan merasa aman. Banyaklah kita meningkatkan amal ibadah kita banyak bertobat, banyak istighfar, meningkatkan iman kita, amal soleh kita. Jangan tenang-tenang wae, walah Semeru ya, di sana kan jauh. Ya bisa jadi nanti kalau takdirkan ya di sini bisa Tulungagung apa, cukup airnya naik aja itu, sungai-sungai itu sudah banjir. Bagaimana Jakarta yang lainnya. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu, tetap kita banyak berdoa pada Allah untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Para jamaah, semoga ini bisa memberikan manfaat apa yang kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan malam Senin yang akan datang. Ini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Apakah azab datangnya perbuatan manusia yang sudah banyak dosa ini di dunia ditagih penyakit mau mati sulit, apakah betul? Ya, intinya datangnya azab ataupun musibah bencana itu sudah saya sampaikan tadi, karena memang perbuatan dosa itu yang paling inti, perbuatan maksiat yang dia lakukan apapun, baik itu musibah yang kecil di keluarga kita. Kalau ada keluarga kita kena musibah, ya kita introspeksi, itu dosa yang kita lakukan. Sebagaimana para ulama, musibah apapun yang menimpa keluarga kita, anak istri kita, ya itu bukan musibah yang besar ya, itu harus introspeksi diri. Bisa jadi ada di dalam keluarga kita yang melakukan maksiat,
maksiat kecil sampai maksiat yang besar. Nah, itu cerdasnya ulama dulu gitu ya. Bisa jadi kadang-kadang meninggalkan sholat jamaah, bisa jadi karena memang nggak sholat, bisa jadi karena mungkin zina dan yang lainnya. Nah, itu dampak daripada dosa bisa menimbulkan, mendatangkan musibah ataupun bencana ya. Apakah itu matinya sulit? Ya tergantung nanti. Kalau dia itu husnul khotimah ya nggak sulit insyaallah. Kalau su'ul khotimah ya itu bisa menjadikan keburukan bagi yang melakukan dosa ya. Yang penting tergantung apakah dia itu orang yang beriman atau orang kafir. Kalau orang yang kafir ya itu diberi kematian yang su'ul khotimah, mati yang berat, mati yang sulit, mati yang menyakitkan ya itu. Yang kedua, apakah karma dari perbuatan masalah ayahnya yang menimpa anaknya apakah benar? Kalau dalam hukum karma itu ya sebenarnya nggak ada dalam Islam ya. Sebenarnya kalau bahasa Al-Quran itu hal jazaul ihsan ilal ihsan ya, bahwa apapun perbuatan yang baik pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Artinya ketika orang semasa hidupnya selalu banyak berbuat kebaikan, di akhir ujung kematian dia pasti dia akan mengalami kebaikan. Allah akan balas kematian dia dengan kebaikan yang banyak. Mati yang indah, mati yang husnul khotimah, merasakan nikmatnya ketika dia meninggal dunia ya. Selalu di akhir hidupnya ataupun masa tuanya dia selalu diberi kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh. Karena apa? Semasa dia waktu sehat, muda, banyak melakukan ketaatan. Sebaliknya, kalau orang banyak maksiat, dosa, mendolimi orang lain, Allah akan balas secara kontan, cepat di dunia atau nanti ditunda di akhirat. Matinya mati sul khotimah, dihantui, dibayang-bayangi ketakutan yang luar biasa, hidup penuh dengan kegelisahan, ketidakgembiraan, ketidaktenangan, tidak harmonis, tidak bahagia, macam banyak sebelum dia mati. Itu kalau orang banyak berbuat dosa, maksiat dan dolim, baik kepada orang lain atau dirinya sendiri, apalagi dolim kepada Allah, syirik, kafir dan sa'andanipun ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna